Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, umur panjang, umur yang berkah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah, dan kita dipertemukan di bulan Ramadan tahun 2024. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita dipertemukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa melaksanakan semua rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Kali ini kajian kita adalah bagaimana kenikmatan yang ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, kenikmatan yang akan dilaksanakan, yang akan dinikmati oleh orang-orang yang berpuasa. Yang pertama adalah mereka pada saat mau berbuka puasa akan mengalami yang namanya kenikmatan. Setelah lapar, dahaga, dia akan mendapatkan kenikmatan saat berbuka. Yang kedua, kenikmatan yang akan dia dapatkan kelak nanti di akhirat. Dia akan bertemu yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bertemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala karena orang-orang yang berpuasa itu pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah lah yang akan memberikan pahala itu. Kemudian yang kedua, kenikmatan bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu kenikmatan pada saat nanti dimasukkan surganya Allah. Dalam pintu surga itu ada 8. Salah satunya ada yang namanya pintu surga Ar-Rayyan, dan itu khusus diberikan pada orang-orang yang senantiasa melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah puasa. Kemudian kenikmatan yang ketiga yang diberikan Allah kepada kita semua, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan bersabar kepada Allah. Bersyukur karena kita dipertemukan Allah dengan bulan yang agung, bulan di mana Allah lipat gandakan pahala manusia, ibadah manusia. Ibadah wajib Allah lipat gandakan 70, ibadah sunnah Allah berikan pahala sama dengan ibadah wajib. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah dicurahkan kepada manusia, sehingga doa manusia semuanya akan dikabulkan oleh Allah. Bulan penuh ampunan. Karena itu bagaimana kita harus bisa mensyukuri ampunannya Allah dibuka lebar. Seberapapun dosa manusia, Allah akan ampuni dosa itu. Kemudian bulan Ramadan juga ada yang dinamakan Aidku minan nar, dijauhkan dari siksaan api neraka. Manusia melaksanakan ibadah puasa, di mana keagungan bulan puasa diturunkan yang namanya ayat-ayatnya Allah, yaitu ayat-ayat Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan yang namanya Al-Qur'an dan petunjuk bagi manusia. Dan di situ ada yang namanya pembeda antara yang baik dan yang hak, antara yang batil dengan yang hak, antara yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Al-Qur'an sebagai tuntunan hidup bagi manusia, sebagai pedoman hidup manusia. Kemudian keagungan di bulan Ramadan, ada malam yang namanya malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu adalah satu malam sama dengan kita beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Subhanallah,
Makanya rasa syukur kita dipertemukan di bulan Ramadan ini adalah rasa syukur yang paling besar. Karena tidak semua orang akan dipertemukan di bulan Ramadan. Kemudian kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia di bulan Ramadan, di mana mereka bisa yang namanya bersabar. Semua ujiannya Allah diberikan kepada manusia. Makanya sabar di sini, sabar dalam ketaatannya Allah, sabar dalam menjalankan perintahnya Allah, sabar dalam menjauhi semua larangannya Allah, sabar dalam beribadah, dan juga sabar terhadap ujian-ujian yang telah diberikan kepada kita semuanya. Manusia hidup itu adalah ujian. Begitu kita lahir ke dunia, itu sudah ada ujiannya. Kita masuk dalam ruang ujian, dan ujian itu tidak ada remedinya, karena ini adalah ujian hidup. Ujian hidup ini bagaimana kita kalau orang puasa mampu untuk bisa melaksanakan, mampu untuk bisa bersabar. Karena itu kaum muslimin dimanapun berada, kenikmatan orang berpuasa senantiasa bersyukur dan bersabar. Kemudian kenikmatan puasa yaitu senantiasa kita akan menjadi orang-orang yang sehat. Sehat secara jasmani, sehat secara rohani. Jasmani kita juga sehat, karena orang puasa itu dimana akan dihentikan yang namanya pencernaan kita dalam satu hari. Kemudian pada saat malam hari sudah bekerja kembali, maka disinilah kesehatan kita nanti akan terbangun. Kemudian kesehatan secara psikis, orang puasa mampu mengendalikan emosinya, karena puasa itu adalah sebenarnya adalah menahan hawa nafsu. Setelah kita menahan hawa nafsu secara otomatis, maka psikis kita juga akan sehat. Yang namanya nafsu manusia itu adalah seperti tabiatnya hewan, tabiatnya setan. Kalau manusia tidak mampu mengendalikan, kita yang akan seperti hewan, kita yang akan seperti setan. Karena itu, apa itu tabiatnya setan? Tabiat setan adalah orang yang suka iri, orang yang suka dengki, orang yang suka riya, orang suka takabur, orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, orang yang suka berkhianat, orang suka memunafikkan dirinya, orang yang suka mengadu domba, orang yang suka memprovokasi. Oleh karena itu, bagaimana Ramadan ini adalah membangun karakter jati diri kita menjadi manusia-manusia yang bagus. Jangan sampai kita dikendalikan oleh emosi kita. Ajaran Nabi Muhammad bagaimana kita bisa membantu orang lain, bagaimana kita bisa mendoakan orang lain, bagaimana kita bisa menutupi aib orang lain. Semakin kita mendolimi orang lain, suatu saat kedoliman itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Karena itu kaum muslimin, puasa ini adalah menahan hawa nafsu. Kemudian kenikmatan berikutnya adalah orang puasa itu bagaimana kita senantiasa berpikir yang positif. Pemikiran kita adalah pemikiran-pemikiran yang baik kepada orang lain. Jangan sampai teracuni dalam otak kita sifat suudon. Sifat suudon adalah sifat berburuk sangka pada orang lain. Padahal belum tentu buruk sangka itu benar kejadiannya. Oleh karena itu kaum muslimin, puasa ini memberikan pembelajaran besar untuk diri kita. Membangun karakter-karakter yang bagus, karakter-karakter yang islami, karakter-karakter yang berakhlakul karimah. Kemudian bulan puasa. Bulan puasa ini sama dengan kita adalah madrasatul akidah, pendidikan akidah. Keyakinan kita kepada Allah dibangun, madrasatul akidah. Ramadan ini sama dengan madrasatul ibadah, pendidikan ibadah. Karena memang yang namanya Ramadan adalah madrasatul mutamayyizah, pendidikan paling tinggi di dunia. Tidak ada bandingannya lagi yang ada di dunia. Maka pendidikan Ramadan dikatakan madrasatul mutamayyizah. Kurikulumnya adalah langsung dari Allah. Apa itu kurikulumnya? Madrasatul akidah, madrasatul ibadah, pendidikan ibadah, madrasatul akhlak, pendidikan akhlak. Kemudian juga madrasatus sabar. Ramadan itu mengajarkan kita kepada kesabaran. Kemudian juga madrasatul sedekah. Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa peduli kepada lingkungan kita. Kemudian Ramadan juga madrasatul amal soleh. Manusia semuanya meningkatkan amal solehnya.
pada saat kita melaksanakan puasa dan tak lupa kenikmatan di bulan Ramadan, itu adalah doa manusia akan dikabulkan oleh Allah. Kalau manusia itu mau berdoa, manusia mau meminta ampun, Allah akan ampuni dosa itu, dan Allah juga akan kabulkan doa itu. Makanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita pada saat Ramadan, pahala puasa Ramadan ini tidak ada hitungannya, maka Allah lah yang nanti akan memberikan pahalanya langsung. Kalau ibadah yang lain, ibadah sholat, maka bisa dikalikan, kalau sholat jamaah maka bisa dikalikan 27 derajat. Sholat sendiri pahalanya 1, bisa dilihat. Tapi puasa Ramadan tidak bisa dilihat pahalanya, karena itu adalah hak prerogatifnya Allah. Allah lah yang akan memberikan pahala itu. Dan juga Ramadan itu adalah bagaimana kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya pada saat kita dipertemukan di bulan Ramadan ini, pelajaran berharga bagi kita. Kita senantiasa bersyukur, bersabar, dan juga meningkatkan amal ibadah kita. Kemudian bagaimana hati kita ini bisa menjalankan sesuai dengan aturan-aturannya Allah. Orang hidup itu butuh aturan. Aturan itu dalam Al-Quran. Imam kita itu adalah Al-Quran. Dimana kalau Al-Quran menunjukkan yang baik maka kita ikuti. Jangan sampai kita itu lari daripada aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan berkahnya oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur panjang oleh Allah, sehingga kita bisa dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.